Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview jurnal tentang integrasi sains dan agama, serta implikasinya terhadap pendidikan Islam. Pada mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, dosen pengampu Bapak Apep TS HI MPDI. Sebelum memulai presentasi kali ini, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Nurul Khairiyah Ulfa dari Prodi PG PAUD Non-Reguler semester 3. Definisi dan tipologi sains dan agama. Integrasi dalam pengertian generiknya adalah usaha untuk memadukan sains dan agama. Upaya untuk menghubungkan dan memadukan antara sains dan agama tak harus berarti menyatukan atau bahkan mencampur adukan. Karena identitas atau watak dari masing-masing kedua identitas tak perlu hilang dan harus dipertahankan. Integrasi yang diinginkan adalah integrasi yang konstruktif, atau sebagai suatu upaya integrasi yang menghasilkan kontribusi baru untuk sains dan agama, yang diperoleh jika keduanya tidak terpisahkan. Dalam Islam, tidak dilihat sebagai identitas yang terpisah, melainkan sebagai bagian integral dan pandangan holistik Islam pada Tuhan, kemanusiaan, dan dunia. Dalam pandangan Islam, ilmu pengetahuan dan alam adalah berkesinambungan dengan agama dan Tuhan. Dalam Al-Quran, alam sebagai kumpulan petunjuk sebagai tanda-tanda kebesaran kekuasaan Allah. Allah menurunkan wahyu melalui surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 bahwa konstruksi pengetahuan dalam Islam dibangun di atas nilai-nilai tauhid. Dalam ayat pertama sudah diperintahkan untuk membaca, yang merupakan proses pencapaian ilmu pengetahuan. Proses pencapaian ilmu pengetahuan semestinya ekuivalen dengan proses makrifat kepada Tuhan. Ilmuwan Muslim dalam menanamkan dan mengembangkan beraneka ragam sains yang telah menggunakan setiap jalan pengetahuan yang terbuka bagi manusia dan rasionalisasi dari interpretasi Al-Quran hingga observasi dan eksperimentasi. Menurut Osman Bakar, sains tradisional hidup setiap peradaban pramodern. Sains ini mengandung kesulitan tertentu bagi pikiran ilmiah modern, karena sains mensyaratkan pengakuan atas wahyu ilahi dan intuisi intelektual sebagai dua sumber fundamental yang nyata bagi pengetahuan objektif, dan mensyaratkan penerimaan tingkat eksistensi yang lain dari eksistensi fisik dan realitas hierarkis alam semesta. Syarat ini bertentangan dengan banyak asumsi dasar sains modern. Ilmu pengetahuan mempunyai kuasa mutlak, kendati dalam masyarakat seseorang boleh memilih agama atau tidak, tetapi ia tetap mau tak mau harus memilih ilmu pengetahuan sehingga ilmu pengetahuan tidak menjalankan fungsinya untuk membebaskan manusia, tapi justru memperbudaknya. Konsep integrasi agama dan sains dapat diusahakan dengan bertolak dari sisi ilmu atau dari sisi agama. Alternatifnya adalah berupaya menyatukan keduanya ke dalam bingkai suatu sistem filsafatan. Misalnya, Barbau sendiri mendukung usaha penyatuan melalui sisi agama yang digabungkan dengan penggunaan proses filosofi secara berhati-hati. Barbau sepakat dengan metode pendekatan dialog atau perbincangan. Kisah lama sains menurut Galilei dan Descartes bahwa dunia adalah dunia objektif yang sudah dilucuti dari segala kualitas indera dan pikiran. Dalam kisah baru ada 3 dimensi penting dalam pandangan terhadap dunia, yakni mengenai keluasannya, sifat menggabungkan, dan kecerahan. Sedangkan kisah baru sains adalah berkembangnya sains dengan visi holistik. Sains dengan visi holistik inilah yang menciptakan dan memperkaya pertanyaan filosofis yang sebenarnya klasik, namun dengan nuansa yang baru, antara lain mengenai keberadaan Tuhan dan penciptaan dan finalitas.
Visi holistik dari kisah baru sains menemukan penelitian tentang agama dan sains, seperti korelasi antara religiusitas dan kecerdasan IQ. Ada juga tentang doa dan obat-obatan. Hubungan kasual atau korelasi antara doa spiritual dan peningkatan kesehatan. Komitmen seseorang terhadap spiritual doa lebih mungkin daripada seseorang yang tidak memiliki komitmen agama. Dari beberapa penelitian menunjukkan korelasi positif antara komitmen agama pada tingkat yang lebih tinggi dalam merasakan kesejahteraan dan harga diri, sedangkan tingkat terendah dari hipertensi, depresi, dan kenakalan klinis. Penelitian lainnya menunjukkan kepada hubungan yang kuat antara iman dan altruisme. Dan menurut Kate Ward, agama secara keseluruhan sebagai kontributor positif untuk kesehatan mental. Integrasi sains dan agama dalam pendidikan Islam. Pendidikan baru membawa semangat sains modern memiliki pandangan yang minus terhadap agama dan tidak terintegritas dengan baik pada sistem pendidikan Islam. Dan ini menjadi dikotomisasi antara bidang agama dan sains modern di dunia pendidikan Islam dan menimbulkan kerugian pada keduanya karena tidak adanya integrasi timbal balik sehingga pendidikan Islam mengalami berbagai krisis seperti krisis kelembagaan, metodologi atau pedagogik dan krisis orientasi. Kaitan integrasi agama dan sains yang dibutuhkan pada pendidikan Islam saat ini adalah sistem pendidikan dengan interdisiplin sains dalam Islam. Paradigma integratif ini sudah waktunya dikembangkan dalam abad modern. Saat ini sebagai kebangkitan peradaban baru yang akan menggeser peradaban saat ini dan diambang kebangkrutan dari berbagai indikator fisik dan non-fisik. Sistem pendidikan baru menggunakan kurikulum penyatuan utuh antara nilai wahyu dan sains. Lembaga pendidikan Islam diharapkan mampu menjabarkan kaidah-kaidah sains dan agama dalam bentuk cara berpikir dan tingkah laku akhlak secara terpadu dan menyeluruh di lingkungan masyarakat sehingga di masa depan kelak tercipta tatanan masyarakat yang lebih baik. Pendidikan Islam di masa mendatang harus memberi prioritas pada materi pembelajaran yang membantu menghasilkan ilmuwan, teknologi, dan insinyur, serta kelompok profesional lain yang berperan dan berkontribusi bagi kemajuan ekonomi, menjadikan dalam dirinya kebijakan dan pengetahuan iman spiritual, dan pikiran rasional, kreativitas, dan wawasan moral, kekuatan inovatif, dan kebaikan etis serta sensitivitas ekologis, berkembang sepenuhnya secara harmonis tanpa meruntuhkan kemungkinan bagi mereka untuk mencapai keunggulan dan kegemilangan dalam bidang dan spesialis masing-masing. Implikasi sains dan agama pada pendidikan Islam. Pendidikan Islam memiliki kaitan erat dengan dimensi praksis sosial, karena memiliki dampak sosial dan dituntut untuk responsif terhadap realitas sosial sehingga tidak terbatas pada lingkup pemikiran teoritis konseptual seperti yang dipahami selama ini. Pendidikan digunakan untuk mengenalkan peserta didik pada tradisi budaya, sosial, dan kondisi budaya. Dalam waktu yang sama direduksi oleh sains modern, teknologi, dan industrialisasi, sehingga pendidikan harus diarahkan pada kekuatan positif untuk membangun kultur budaya baru dan mengeliminasi patologi sosial. Kurikulum akan mengantarkan peserta didik agar memiliki hasrat dan kemampuan untuk melakukan penelitian pada bidang sains, untuk menemukan titik sambungnya dengan realitas objektif yang terjadi pada wilayah keagamaan. Dalam implikasi, proses belajar mengajar mempunyai peranan penting pada imajinasi kreatif sebagai metode dedukatif dan indukatif dalam perumusan teori. Imajinasi kreatif melampaui proses penalaran yang sangat logis. Implikasi dalam aspek pendidikan sosial keagamaan dengan paradigma integratif ialah peserta didik diajak untuk berpikir holistik dan tidak parsial dalam menghayati majemuknya keyakinan dan keberagaman. Misalnya dengan melakukan kunjungan secara rutin ke tempat ibadah dari agama yang berbeda dan mendapatkan penjelasan tentang prinsip-prinsip etik yang dimiliki oleh semua agama.
Dengan itu, siswa diberikan pemahaman bahwa ada satu hal yang menyatukan semua agama dalam suatu ikatan yang disebut dengan pengalaman keesaan, yang mana setiap agama punya tafsir berbeda sesuai dengan perspektif kitab suci masing-masing. Selain itu, diajarkan bahwa perdamaian di dunia dapat dicapai dengan pengalaman keesaan oleh setiap individu dalam proses ini. Pendidikan memainkan peranan yang menentukan dalam proses integrasi ilmu dan agama. Suatu proses yang akan mengapresiasi hasil-hasil teoritis, pengetahuan, dan pengalaman praktis abadi sifat ilahi yang digali dari pengalaman pribadi masing-masing. Dari sini, dengan sendirinya tumbuh imajinasi kreatif untuk menghayati pola keyakinan yang bersifat majemuk. Sehingga tumbuh kesadaran kreatif untuk menghormati orang lain yang mempunyai keyakinan dan agama yang berbeda. Mengajak anak untuk mencari simbol harmonisasi yang ada pada alam untuk diinterpretasikan menjadi model integrasi antara sains dan agama. Karena dari sini menumbuhkan pemikiran tentang asumsi dasar bahwa sains dan agama bisa dan harus bekerja sama untuk menghasilkan pemahaman yang lebih kaya dari dunia kita. Hal ini mengajarkan anak untuk belajar mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan agama pada kegiatan belajar sambil bermain, dan memberikan pemahaman pada anak bahwa ilmu pengetahuan dan agama akan tumbuh bersama untuk beradaptasi dengan satu sama lain. Proses ini akan memberikan pemahaman pada anak bahwa setiap model integrasi ilmu dan agama harus mencerminkan realitas, bukan ikatan teoritas saja. Alhamdulillah, mungkin sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.